Halo guys, jumpa lagi di Kapten Channel. Oke, video kali ini kita akan membahas sertifikat yang wajib dipunyai oleh pelaut. Sertifikat Basic Safety Training. Oke, setelah yang satu ini ya. Baik, apa itu sertifikat Basic Safety Training atau kita sebut BST ya. BST itu adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaut yang sudah mengikuti training tentang keselamatan basic atau keselamatan dasar di atas kapal. Oke, nanti itu berguna sekali untuk teman-teman supaya tetap safety untuk bekerja di atas kapal. Oke, akan saya berikan penjelasan tentang apa saja yang akan ditrainingkan saat teman-teman mengikuti BST. Ada 5 poin, nanti akan saya sebutkan satu persatu, di mana teman-teman bisa mendapatkan atau mengikuti training untuk mengambil BST ini. Jadi teman-teman bisa menghubungi diklat-diklat yang dekat dengan rumah domisili teman-teman sekalian. Diklat-diklat keterampilan pelaut atau DKP ini bisa nanti teman-teman browsing. Di Indonesia sudah banyak sekali, ada di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Makassar. Jadi nanti teman-teman bisa browsing di mana yang teman-teman pilih untuk mengambil sertifikat BST-nya ini. Diklat-diklat tersebut juga mempunyai list untuk sertifikat dan biayanya masing-masing. Untuk biayanya mengambil BST ini kisarannya di antara 1.700.000, 1.800.000 sampai 1.900.000 tergantung nanti diklat mana teman-teman mengambil BST ini. Untuk pelaksanaannya 9 hari. Jadi kurang lebih 9 hari nanti teman-teman akan di training untuk menjadi pelaut. Jadi untuk pelaksanaannya 9 hari nanti teman-teman akan di training dasar-dasar keselamatan untuk bekerja di atas kapal. Yang berikutnya adalah bagaimana caranya untuk mendaftar mengikuti Basic Safety Training ini. Jadi setelah teman-teman memilih diklat yang akan teman-teman tuju untuk mengikuti BST ini, teman-teman bisa nanti mendaftar secara online. Jadi pendaftarannya mengikut dari website diklat masing-masing ya. Nanti mengisi data diri, form-form yang sudah disediakan. Jadi begitu nanti disubmit, teman-teman akan mendapatkan email balasan. Nanti dari situ nanti teman-teman bisa datang ke diklatnya masing-masing, melakukan pendaftaran ulang dan pembayaran. Setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan jadwal kapan teman-teman bisa datang untuk mengikuti Basic Safety Training ini. Jangan lupa teman-teman ya, kalau datang ke tempat diklat-diklat usahakan pakai baju yang berkerah atau kemeja dengan celana panjang dan memakai sepatu, karena rata-rata untuk masuk ke diklat pelaut teman-teman diwajibkan untuk memakai pakaian yang sopan dan rapi. Untuk melaksanakan Basic Safety Training ini, teman-teman nanti biasanya memakai kemeja lengan panjang warna putih dengan celana hitam dengan sepatu hitam ya, dan itu rata-rata nanti tergantung dengan diklat masing-masing. Jadi siapkan juga pakaiannya, selain biayanya pakaiannya juga disiapkan untuk mengikuti diklat ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, nanti 9 hari itu teman-teman akan diajarkan dasar-dasar keselamatan di atas kapal. Oke, dalam dasar-dasar keselamatan di atas kapal itu nanti ada 4 poin dan ada tambahan 1 untuk hari terakhir. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Nomor 1 adalah personal survival technique. Ini berkaitan nanti dari emergency situasi di atas kapal. Jadi teman-teman nanti diajarkan bagaimana teman-teman survive berada di atas air. Itu nanti diajarkan juga bagaimana teman-teman saat keadaan darurat, bagaimana menurunkan skoci, menurunkan life raft. Nanti diajarkan juga bagaimana prosedur
naik ke atas koci, naik ke atas life raft, dan diajarkan juga bagaimana cara berenang dan survival teknik yang perlu dilakukan untuk kita bertahan pada saat kapal mengalami keadaan darurat. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua adalah fire prevention and firefighting. Jadi ini berkaitan nanti untuk keadaan darurat saat kebakaran ya. Apabila terjadi kebakaran di atas kapal, teman-teman nanti diajarkan bagaimana mencari escape route, berkumpul di master station, nanti menentukan tim untuk menanggulangi kebakaran. Jadi apa action teman-teman saat melihat api, diajari juga nanti segitiga api itu. Setelah itu diajarkan juga pemadam kebakaran, jenis-jenis pemadam kebakaran, karena beda apinya, beda jenis apinya, beda juga nanti jenis alat pemadam kebakarannya. Oke, diajarkan juga struktur-struktur kapal, juga smoke detector atau alat untuk mendeteksi kebakaran. Nanti juga diajarkan caranya membaca fire plan. Jadi fire plan nanti di situ ada gambar, simbol-simbol alat pemadam kebakaran serta lokasi-lokasinya yang ada terdekat dan ada di seluruh kapal di tempat teman-teman bekerja. Oke, itu yang nomor dua. Oke, yang berikutnya yang nomor tiga adalah elementary first aid. Jadi nanti ini teman-teman akan diajarkan juga teknik-teknik untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi P3K-nya nanti diajarkan bagaimana menangani orang yang pingsan, bagaimana nanti mengetahui lokasi pada saat menemukan orang yang pingsan. Bisa-bisa di situ ada bahaya electric shock atau sengatan listrik. Nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana melakukan CPR juga, jadi memompa jantung juga memberikan nafas buatan. Nanti semua dilatih di elementary first aid ini. Oke, yang keempat adalah personal safety and social responsibilities. Nanti ini berguna untuk teman-teman di atas kapal, bagaimana teman-teman menjaga hubungan sosial dengan kru di atas kapal, berperilaku yang baik, lalu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, dan menjaga kapal tetap selamat selama teman-teman bekerja di atas kapal. Juga untuk menanggulangi masalah polusi, pembuangan sampah, nanti juga diajarkan. Dan yang kelima, ya, nomor 5 adalah assessment and evaluation. Jadi ini nanti teman-teman akan diberikan selembaran kuis untuk menjawab pertanyaan. Nanti di situ akan berguna juga, dan dari situ nanti pihak diklat akan mengetahui materi yang tersampaikan kepada peserta diklat itu sudah berapa persen, dan berapa persen juga teman-teman sudah mengerti tentang basic safety training. Jadi itu biasanya di hari terakhir nanti untuk kuisnya atau asesmennya tadi. Oke, itu untuk pelaksanaan BST. Jadi nanti yang paling penting juga saat sudah selesai dan teman-teman bisa mengambil sertifikatnya, jangan lupa ya, tadi di awal saya sudah bilang mengisi data dirinya jangan sampai salah, nama perhatikan betul, tempat tanggal lahir itu jangan sampai keliru. Jadi saat nanti teman-teman menerima sertifikatnya seperti ini, nanti dicek namanya, tanggal lahirnya, dan tempat lahirnya usahakan itu sudah tercetak dengan betul. Jadi nanti itu bisa bermasalah kalau nanti namanya ada yang kurang atau tempat tanggal lahirnya salah. Jadi usahakan sebelum meninggalkan counternya, jadi nanti teman-teman cek di counternya sebelum meninggalkan counter, pastikan sudah betul semua nama dan tempat tanggal lahirnya. Oke, baik teman-teman, itu ya sertifikat yang paling wajib untuk pelaut miliki, yaitu basic safety training. Apabila nanti teman-teman ada pertanyaan, tulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe, tonton video-video saya yang linknya ada di atas ini. Di situ juga ada persiapan-persiapan bagaimana teman-teman nanti menjadi seorang ABK atau kru di atas kapal. Oke, jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Bagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Saya akan memberikan tips-tips dan info
sehubungan dengan dunia maritim supaya nanti teman-teman lebih cepat untuk sukses di dalam dunia maritim. Oke, terima kasih teman-teman. See you. Ciao. I will fly.